Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita dikaruniai kesempatan untuk berada bersama-sama di acara tausiah pagi Rasil untuk Islam yang satu. Di hari pertama untuk acara yang membuat kita semuanya mudah-mudahan mampu menambah bekal untuk melangkah menuju destinasi akhir kita di awal bulan Januari ini. Tidak lupa salam salawat kita lantunkan kepada kekasih kita, penghulu umat yang sangat kita rindukan syafaatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan kerabatnya. Baik, ikhwan akhwat, beliau sudah hadir di sini. Pengisi tetap tausiah pagi untuk Rabu yaitu Ustadz Abul Hidayah Sairoji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat, bugar di masa yang sangat-sangat banyak mencemaskan, tetap sehat adalah sesuatu banget. Oke Ustadz, hari ini apakah gerangan yang akan disampaikan? Kita mencoba sesuatu yang ada, ngintip di balik pergantian waktu. Di balik pergantian waktu. Biasanya di balik sesuatu itu pasti ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Iya. Meskipun kita sudah sering dengar ada udang di balik batu, tapi itu di balik batu. Iya. Nah, seperti apakah di balik pergantian waktu yang perlu kita ketahui? Mari kita simak bersama bagaimana Ustadz Abul Hidayah Sairoji membuka sekat hati kita untuk lebih memahami hal ini. Silahkan Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, dimanapun ruang dengar Anda dan bisa menyaksikan acara tausiah pagi di hari Rabu ini, mudah-mudahan antum semuanya senantiasa dalam naungan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimantapkan iman Islamnya, disehatkan jasmani rohaninya, dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan jalan keluar dari problem dan masalah yang kita hadapi. Selamatlah kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Di balik pergantian waktu, fenomena pergantian waktu atau tahun baru biasanya orang melakukan sukacita, bahkan hura-hura. Malah ada yang menjadikan momen tahun baru untuk melampiaskan nafsu dengan berbagai macam cara yang dia lakukan. Yang banyak uang dia pergi ke luar negeri, yang uangnya ya banyak juga mencoba di Bali, di pantai Sanur atau kemana bersama orang yang sangat dicintai. Kemudian apa saja yang dia lakukan terus menurut kehendak nafsunya. Yang gak punya uang tapi pengen bersenang-senang, kebetulan momennya tahun baru, ya kerusak-kerusuk di taman-taman kota, malah di desa-desa, di kalangan sawah, tak mengapa. Tapi seolah-olah bahwa pergantian waktu tahun baru itu adalah merupakan satu euforia, kegembiraan yang harus dilampiaskan pada tahun itu. Kadang-kadang saya merasa aneh, kenapa setiap tahun pergantian tahun baru itu mereka rayakan. Ada yang nyulut petasan dan tidak mau kalah. Kalau orang kaya tidak mau kalah dengan yang miskin, dia cari petasan yang paling gede. Walaupun ketika disulut
Dia tutup telinga, hanya yang mendengar bukan dia, orang lain yang mendengar. Bakar ikan, bakar ayam, bakar kambing. Untung nggak bakar rumah. Mungkin di satu sisi merasa syukur, merasa senang karena usianya dipanjangkan sampai akhir tahun. Mungkin ya. Nah, masalahnya adalah mengapa dia tidak pikirkan ke depan sesudah itu? Padahal sesungguhnya pergantian waktu itu adalah masalah. Masalahnya di mana? Secara matematis usia kita bertambah. Yang tadinya 30 menjadi 31. Yang tadinya 35 menjadi 36. Yang tadinya 50 menjadi 51, 59 dan seterusnya. Apalagi yang sudah kepala 6, 61, 62, 63 dan seterusnya. Itu artinya bertambah usia kita 1 tahun, sebenarnya jatah hidup kita menjadi berkurang 1 tahun. Nah, ini yang nggak terpikir ketika pergantian tahun itu. Artinya kita lebih dekat pada ajal. Ibarat orang berkendaraan mau pulang kampung, mau mudik, makin lama, makin cepat kendaraan, makin dekat dengan rumah tempat tinggal kita. Kenapa mesti kita sorak-sorai? Kalau tahun itu bisa jatah kita masih selesai sampai akhir tahun depan. Kalau jatah kita ternyata hanya pertengahan tahun, 1/4 tahun, atau mungkin bulan dan hari, subhanallah. Nah, inilah yang perlu kita cermati. Ini antara lain di balik pergantian waktu. Mestinya pergantian waktu itu kita jadikan evaluasi diri. Feedback, lihat ke belakang. Paling tidak 1 tahun yang lalu apa yang sudah kita kerjakan. Hitung-hitungan matematika dalam arti menghisap diri. Nah, itu perlu, itu baru bijak untuk perbaikan ke depan. Karena tidak tahu depan ini berapa lama, minggu, bulan, tahun. Kalaupun tahun misalnya jatah hidup kita hanya tinggal 2 tahun, ya berapa lamalah 2 tahun itu 2 kali lebaran. Berarti kita sudah hampir selesai melaksanakan tugas itu. Masalahnya adalah bisakah kita mempertanggungjawabkan sepanjang perjalanan hidup kita. Karena bagaimanapun yang namanya hidup itu disebut oleh baginda Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Jadilah kami itu di dunia layaknya bagai seorang musafir, seorang yang berkelana, seorang yang berada di tengah perjalanan. Sejauh-jauh kita berjalan, sejauh-jauhnya kita menjadi seorang musafir, toh akan kembali lagi pulang ke kampung halaman. Kalau nggak pulang kampung halaman, namanya bukan musafir tapi minggat, kabur. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini diingatkan satu ayat dalam surat Al-Hadid ayat 16. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Shadaqallahul adzim. Belumkah datang waktunya bagi orang beriman untuk khusyuk, lebih khusyuk lagi mengingat Allah? Ya, ini pertanyaan dari Allah sekaligus teguran kepada kita. Kapan lagi mau khusyuk? Kapan lagi mau lebih dekat takarub kepada Allah? Kapan lagi kita mau bertobat dari kekeliruan kesalahan? Kapan lagi kita beramal? Wa man nazala minal haq, dan tunduk terhadap apa yang setelah Allah turunkan kepada kita. Bukankah Allah dengan kasih sayangnya, karena amat sangat sayangnya Allah kepada kita sebagai manusia,
selain banyak fasilitas nikmat yang tidak terhingga, tidak terhitung pada kita, khususnya kepada makhluk yang disebut manusia, diciptakan seindah-indah ciptaan, diberikan kecerdasan, dengan kecerdasan dunia yang sulit menjadi mudah, yang gelap menjadi terang, yang jauh menjadi dekat, yang enggak mungkin menjadi mungkin, dan seterusnya. Sehingga kita lihat dunia gebiar-gebiar dengan segala kemudahan-kemudahan, bahkan cenderung kemewahan. Ini karena anugerah Allah, kasih sayang Allah, kita diberikan kecerdasan yang luar biasa. Kemudian diberikan hati nurani, diberikan juga Al-Quran sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia, guide dalam hidup ini, way of life, jalan hidup, di mana Al-Quran membentangkan berbagai peristiwa masa lalu agar kita bisa mengambil ibrah bagaimana perilaku orang-orang dahulu yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perjuangan orang-orang soleh dahulu, para nabi, dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan, kemanusiaan dan sebagainya, supaya kita bisa mengambil pelajaran darinya. Dan kehidupan real hari ini pun dibentangkan oleh Al-Quran. Peta kehidupan itu digelar begitu jelas. Jalan-jalan ke surga, jalan keutamaan, jalan kemuliaan, jalan yang mengangkat derajat martabat kita, jalan yang bisa menuju puncak prestasi manusia sehingga Allah ridho kepadanya. Di sisi lain ada jalan-jalan yang diperboden, karena itu jalan jika ditempuh, dilewati, bahaya buat dirinya. Ini wujud dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dicukupkan segala keperluan hidup kita, bumi ini diserahkan pada kita, dibentangkan peta kehidupan, dan ditunjukkan jalan-jalan keutamaan itu. Coba kurang apa kasih sayang Allah itu. Dan dengan Al-Quran diinformasikan bahwa hidup ternyata bukan hanya di dunia. Dunia dibatasi oleh yang namanya mati. Kemudian hari hidup yang kekal dan abadi justru hidup sesudah hari kematian kita. Di sana ada bahagia, ada kecelakaan, ada kebinasaan. Di sana ada tempat mulia yang diridhai, ada juga tempat yang Allah murka kepadanya. Kita suruh memilih. Coba, Masya Allah. Maka Allah bertanya, kapan iraha deui maneh teh tunduk ke Allah? Mau kapan lagi, kapan maning sira bisa tunduk, bisa khusyuk beragama dengan benar? Waktu makin terus mendesak, berpacu dengan waktu, bukan berpacu dengan lagu, berpacu dengan waktu. Kita sendiri berpacu, dan belum tentu berapa lama lagi kita hidup di dunia. Sementara mungkin dosa-dosa kita lebih banyak. Kapan kita bertobat? Kapan kita berbenah diri? Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Jangan kamu seperti orang-orang ahli kitab terdahulu, Yahudi dan Nasrani, orang-orang Bani Israel yang dipimpin oleh para nabi. Dipimpin oleh para nabi karena bengalnya, sehingga yang harus memimpin itu nabi, tidak bisa manusia biasa. Itu aja nabi masih dikuyok-kuyok, dan nabi yang dibunuh, ada yang nabi yang macam-macam. Memang terkenal. Jadi dikenalkan Al-Quran itu bengalnya orang-orang Yahudi ahli kitab terdahulu. Berlalu waktu yang panjang, banyak peristiwa-peristiwa yang dilihat dengan mata kepala, mukjizat-mukjizat depan matanya. Para nabi yang memimpin, coba luar biasa itu. Tapi faqasat qulubuhum, hatinya makin keras, makin ingkar, makin sombong, makin takabur. Makin tinggi pangkatnya, makin gembelo mustakan. Makin besar kekuasaannya, makin atikung. Makin kaya, makin haus dan dahaga, makin tomak dan serakah. Masya Allah. Makin miskin, makin gelap mata dan putus asa. Jadi nggak ada benernya.
Padahal sepanjang perjalanan itu adalah ilmu, itu pendidikan, itu jadi pelajaran. Tapi ini semua tidak ada gunanya. Makin hari makin keras, bisanya hanya menuntut kepada Allah, menyalahkan Allah, Allah tidak adil lah, dan sebagainya. Wa katsirum minhum fasikun. Memang banyakkan mereka adalah orang-orang fasik. Jadi orang fasik walaupun bagaimana ya, ditunjukkan kebenaran, tunjukkan kebaikan, para nabi yang memimpin tetap aja. Nauzubillah min dzalik. Ini artinya menjadi ibrah bagi kita. Jangan kita waktu umur kita panjang, tapi hanya panjang umurnya, isinya tidak ada. Kualitasnya di mana? Produknya apa yang sudah kita berikan kepada sesama? Kontribusinya dalam kehidupan itu apa? Padahal hidup ini sebenarnya sebuah pendakian. Memang tidak salah kalau orang mau bicara seperti itu. Hidup adalah sebuah pendakian. Allah sudah memberikan kesempatan dengan modal yang begitu luar biasa agar kita bisa mendaki, meniti jalan ke surga. Mendaki tanjakan anak tangga sampai kita menjadi pada posisi yang tertinggi prestasi kita sebagai manusia di mata Allah. Jadi bukan di mata manusia saja, bukan hanya sukses di dunia saja. Kalaupun ada kesuksesan di dunia, itu sebenarnya bukan sukses yang hakiki, sukses sementara yang semu dan relatif. Jadi bupati misalnya, wah bangga kan, ya memang patut dibanggakan lah karena dia dipilih oleh banyak orang, walaupun kadang-kadang dengan kong kali kong. Dia mampu memimpin sekabupaten, disegani oleh orang sekabupaten. Kalaupun dia memang benar sebagai seorang bupati yang profesional, itu 5 tahun paling. Dipilihnya lagi ya 10 tahun, udah 2 kali sudah selesai. Sesudah itu ya sudah, masa mau jadi bupati terus? Yang punya bintang di pundaknya 1, 2, 3, sampai 4. Masanya terbatas. Kalau sudah masa purna bakti ya selesai. Masa mau pakai bintang terus? Kondangan pakai bintang, kemana-mana pakai bintang, gendeng apa? Jadi terbatas. Sekalipun jadi panglima, jadi presiden, jadi konglomerat sama sementara. Semu ada waktunya, seperti drama lah sandiwara itu. Masa dadi minak jinggo, begitu sudah pagi masih jadi minak jinggo. Pagi-pagi kalau di kampung ketoprak itu jadi minak jinggo malamnya, pagi-pagi ngarit. Masa mau masih pakai minak jinggo terus ke ladang bawa-bawa arit, tidak mungkin. Itulah kehidupan. Jadi yang mana prestasi yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah? Ada 2 dimensinya. Ini berkali-kali disampaikan di sini. Surat Ali Imran ayat 112. Duribat alaihimuz zillatu aina masukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Wa ba'u bi ghadabi minallah wa duribat alaihimul maskana. Al-ayah sadaqallahul azim. Jadi ada 2 hal yang dalam kehidupan ini yang bisa menyelamatkan dia dari kejatuhan martabat dan derajat. Karena hidup adalah sebuah pilihan, karena hidup adalah sebuah pendakian, banyak manusia yang jatuh berguguran. Derajat manusia itu bisa luruh, bisa erosi, bisa habis. Dan kalau manusia itu jatuh dari martabatnya sebagai manusia, kehilangan sifat kemanungsan, yang akan ada sisa itu nafsu kebinatangan. Dan derajatnya juga bisa lebih rendah dari makhluk yang namanya binatang. Itu uniknya manusia. Tapi kalau dia bisa meniti dengan titian jalan yang menjadi manusia takwa, kemuliaannya bisa melebihi malaikat. Malaikat pun akan hormat. Kalau dia berjalan sedang belajar dan mengajar, malaikat mengipas-ngipaskan sayapnya, menaunginya dengan ribuan malaikat dan mendoakan rahmat dan ampunan kepadanya. Coba, Masya Allah.
Kalau kemudian dia harus malaikat Israel memanggilnya, itu pun dengan sopan dan santun, berhias dengan hiasan yang menarik simpati, dengan keharuman yang luar biasa, keharuman surga. Berpakaian putih-putih malaikat Israel dengan pasukannya menyambangi rumahnya, dan itu pun uluk salam, assalamualaikum. Ini menunjukkan bahwa dia hormat kepada orang yang takwa, yang punya derajat tinggi, karena dekatnya dia kepada Allah, karena takwanya dia kepada Allah. Tapi kalau dia jatuh martabatnya, kehilangan pegangan, meluncur di bawah nilai seekor binatang. Jadi bisa lebih rendah dari sapi, lebih rendah dari kebo, lebih rendah dari kambing. Kecuali illa bihabli minallah wa habli minan nas. Kecuali yang punya pegangan, kecuali yang bersandar kepada dimensi vertikal dia kepada Allah dengan iman dan takwanya, dan dimensi horizontal dia menjaga baik hubungan kepada sesama. Itu yang akan bebas daripada kejatuhan martabat. Dia akan eksis sebagai manusia dan punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang mestinya kita perhatikan. Jadi bagaimana meniti jalan dengan dua dimensi yang kita pegang teguh sebagai parameternya, sehingga kita menduduki posisi yang tertinggi, yaitu menjadi manusia yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sudah tidak asing lagi, sering dibaca di mana-mana, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia di antara kamu adalah yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa tinggikah derajat yang bisa kita capai? Berapa anak tangga kita yang bisa kita lalui dengan modal yang sudah Allah berikan kepada kita, sehingga kita menjadi manusia yang berprestasi dan sukses hakiki. Nah, disinilah pergantian waktu. Kemudian ternyata prosesnya menjadi dua golongan besar manusia. Ayat yang sudah sangat hafal kita baca dalam sholat, kadang-kadang jadi favorit kita, yaitu surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, demi masa atau waktu itu kalau sudah lewat sudah nggak bisa kembali lagi, dan cepat sekali kalau sudah lewat nggak bisa kembali lagi. Karena tinggal kenangan, kalaupun masih ada cerita nostalgia, tapi nggak bisa kembali lagi. Seindah-indah apapun yang sudah dia lakukan, tapi kalau sudah lewat ya sudahlah, lewat seperti mimpi. Kalau belum memang iya kelihatannya panjang, besok, lusa, bulan depan, tahun depan, nah kelihatannya masih jauh. Tapi begitu lewat kita tidak terasa habis, seperti pergantian tahun. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Rugi itu istilah dagang, istilah usaha. Modalnya habis, boro-boro dapat untung. Emang hidup ini berdagang? Ya seperti berdagang. Allah sudah kasih modal kita. Waktu itu juga modal. Kecerdasan itu juga modal. Rezeki yang berlimpah itu juga modal. Kecakapan, kepiawaian itu juga modal. Dan banyak sekali modal. Nah, produknya apa? Dengan dua dimensi tadi. Kepada Allah bagaimana dia? Apakah dia beriman atau tidak beriman? Atau dia dustakan, atau menjadi orang kafir, menjadi orang yang menentang Allah? Kalaupun dia beriman, sejauh di mana kedekatan dia kepada Allah, sebanyak apa ingatnya pada Allah, sejauh di mana kepatuhan dan ketaatannya, ini harus dihitung di balik pergantian waktu. Maka evaluasi diri itu penting. Kemudian yang secara horizontal kepada sesama manusia, kita hitung-hitung diri, coba lihat diri. Apakah kita ini manusia yang bisa memberi manfaat pada orang, memberikan kontribusi positif, menjadi manusia yang berguna, atau justru manusia masalah dan membawa petaka? Kita hitung.
Jadi pergantian tahun mestinya kita evaluasi diri, mawas diri, introspeksi diri. Dan ayat sendiri mengingatkan pada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwa kamu. Orang beriman saja masih diperintah untuk bertakwa. Memangnya orang beriman tidak bertakwa? Tidak disebut orang beriman kalau dia tidak bertakwa, tapi masih diingatkan. Itu artinya serius masalah takwa itu. Tidak main-main, tidak semangat-semangatan, tidak asal-asalan, harus serius dan kontinu, istiqomah. Jangan hari ini takwa, besok lembek, besoknya lagi penyek, besok lagi lupa. Harus terus menerus. Makanya diingatkan, banyak ayat mengatakan orang beriman diingat pada orang beriman, tapi tetap masih diperintahkan bertakwa. Karena takwa selain memang serius, harus setiap saat dan kontinu. Karena takwa itu adalah derajat tertinggi. Maksudnya agar capailah derajat takwa itu, supaya kamu menjadi manusia mulia, manusia kualitas, manusia sukses hakiki. Takwa kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan lihat dirimu, lihat delengen awak-awak ira. Tengok dirimu, tempok manehna. Coba, siapa diri kita ini? Saya ini siapa? Bagaimana keadaan hati saya? Bagaimana iman saya? Bagaimana amal saya? Bagaimana perilaku saya? Itu penting sekali, lihat coba. Nah, orang modern sekarang ini lebih banyak melihat keluar. Yang pintar mengadakan analisa berbagai macam perubahan jagat raya, galaksi, perbintangan, situasi, macam-macam iklim dan seterusnya, dia pelajari betul sampai detail dia. Baguslah itu. Tapi sayangnya dia melihat pada yang di luar, menganalisa yang di luar, melakukan observasi di luar dirinya, dan minim sekali melihat pada dirinya. Bahkan banyak manusia yang tidak kenal siapa dirinya. Kalaupun bercermin, paling yang dilihat cuma bibirnya, hidungnya, matanya. Apalagi kaum Hawa, kalau sudah 40 tahun, 41, 42, kok gening jadi kieu abdi teh. Bareta magarelis abdi teh. Masya Allah, sekarang jadi peot begini. Rambut sudah berubah menjadi tadinya hitam legam, ireng melesem hijau. Loh kok saya kita di putih tidak tanggung-tanggung, bukan hanya rambut di kepala, di alis, di jenggot putih semua, Masya Allah. Paling itu yang dilihat. Kalaupun yang 17 tahun masih cantik-cantiknya, 18, 19 dan sebagainya, paling kalau bercermin yang dilihat wajahnya, kok aku cantik bener ya, tapi gak melihat hatinya. Jarang kan? Coba lihat hatimu, tengok kamu itu siapa. Sejauh di mana syukur kamu kepada Allah yang memberikan kecantikan itu. Kalau kamu kaya, mestinya kamu lihat siapa yang memberikan kekayaan itu. Dan seterusnya. Allah dengan kasih sayang mengingatkan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lihat dirimu, bekal apa, amal apa yang sudah kau persiapkan untuk hari esok. Hari esok itu bukan hari tua, hari sesudah kematian, hidup yang kekal dan abadi. Bekal harus sebanyak-banyaknya, karena perjalanan kita jauh dan tidak ada yang bisa nolong kita. Siapa yang nolong kita kecuali amalnya sendiri? Memang harus ada latihan sih. Pengajian ibu-ibu tuh latihan malam-malam, coba dia taruh di atas kuburan gitu. Nggak usah di dalam kuburan, di atas pusara kuburan aja. Tapi tengah malam jam 1 sampai subuh. Tuh sendirian, nggak ada temannya. Nanti dikubur kita sendiri, di akhirat kita sendiri. Nggak bisa panggil-panggil suami tercinta, wahai suamiku tercinta, kau adalah belahan jiwaku. Kita sehidup semati. Dulu kau pernah berjanji akan membahagiakan adindamu. Kemana sekarang wahai suamiku tercinta? Tidak bisa.
Orang tua juga begitu, wahai ayah bundaku, kau seorang yang berkuasa dulu, yang hebat, yang aku banggakan. Tolong anakmu ya ayah, ya ibu. Tidak bisa, siapa? Orang bapaknya sendiri kewalahan, lagi kebingungan. Kecuali bekal kita sendiri. Jangan main-main hidup ini, enak aja loh. Emang gak ada sesuatu yang gratis. Pepatah Belanda mengatakan tidak ada makan siang gratis, mesti ada sesuatunya. Hidup ini juga ada pertanggungjawab. Waktu yang kita gunakan, umur kita, rezeki yang kita dapatkan, dikemanakan untuk apa, dan produknya apa, itu ada pertanggungjawab karena manusia. Nah inilah di balik waktu itu ternyata Masya Allah banyak. Ya mestinya orang yang halus itu merasa, ya Allah usia sudah sekian, barangkali tidak akan lama lagi saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah. Keburukan-keburukan masa lalu hamba ya Allah. Beri kami kesempatan untuk bertobat kepadamu, berlari kepadamu, mendekat kepadamu. Ampunilah hamba ya Allah. Tolonglah hamba ya Allah, lindungilah hamba ya Allah, selamatkanlah hamba ya Allah. Itu yang akan lahir dari orang-orang yang ya sadar diri. Karena bagaimanapun lama, panjang umur atau pendek umur, tetap aja kita akan pulang. Makin lama makin dekat, makin sudah batas usia kita, maksudnya jatah hidup kita. Nah disinilah lihat dirimu, lihat hatimu, lihat jiwamu. Di sini artinya selalulah nengok kita ke dalam relung hati kita. Kita menyelam. Makanya Ingkung punya filosof yang luar biasa. Bakakak itu untuk biasanya selamatan. Orang Jawa itu biasa kalau ada apa-apa itu selamatan. Selamat itu menjadi hal yang penting. Saya kira bukan hanya orang Jawa semua. Selamat itu penting. Makanya orang Jawa ngasih nama itu selamat. Selamat, selamat. Banyak sekali di kampung namanya selamat. Karena sudah kebanyakan diganti, tapi isinya sama, Sugeng. Sugeng. Kemudian apa lagi? Rahayu. Selamat juga intinya. Jadi selamat itu penting. Dan ini dalam Islam itu selamat. Islam artinya selamat. Assalam artinya selamat. Karena selamat itu penting. Ketika kita berjumpa, ucapannya selamat. Assalamualaikum, mudah-mudahan Anda selamat. Karena selamat itu penting. Apa mau sampean duitnya banyak, karungan di rumah, tapi gak selamat? Ayo, rumahnya megah, magrong-magrong, rumahnya, kendaraannya mewah, tapi gak selamat. Mau apa? Milih mana? Banyak uang tapi gak selamat, gak punya uang tapi selamat. Milih mana? Milihnya mesti banyak uang yang selamat. Selamat itu penting. Maka orang yang bijak, orang yang arif akan menjaga dirinya. Bagaimana hidup ini supaya saya selamat? Nah kalau mau selamat, Islam, assalam. Islam bimana assalam artinya selamat. Kalau mau selamat, Islam. Karena Islam itu diturunkan oleh Allah untuk supaya orangnya selamat. Artinya apa? Kalau nggak Islam ya nggak selamat. Bong konsepnya selamat itu adalah Islam. Maka ingkung yang untuk selamatan itu biasanya bersedekah. Sedekah dari tradisi dulunya adalah yang namanya selamat itu karena memuja kepada karuhun, kepada apa dan yang wetan dan yang kidul dan sebagainya, diganti digubah oleh Sunan Kalijogo. Tetap nasinya nasi apa, nasi yang kayak gunung itu loh, kemudian kanan kirinya ada lauk-lauknya. Tapi satu hal yang sekarang mulai banyak berkurang, itu ayam jago yang besar itu dipotong masih utuh, kemudian dibuka dadanya, jadi lebar begitu, dibelah. Tapi kepala lehernya itu dimasukkan ke dalam. Ternyata ini ngemusu raos, mengandung makna bahwa kalau ingin selamat, buka hati kita untuk menerima sebuah kebenaran. Jangan menutup diri.
Jangan merasa jumawa, jangan merasa sudah hebat, jangan merasa sudah pintar. Buka hati kita untuk menerima sebanyak-banyaknya kebenaran. Kemudian kepala kita tunduk ke dalam, lihat dirimu, lihat ke dalam nih, mawas diri. Kalau Rasul kan jelas, sibukkanlah dirimu untuk mencari-cari aib dirimu. Jangan sibuk mencari kesalahan orang lain. Mawas diri, introspeksi diri. Hasibu antu hasabu qabla antu hasabu. Hitung-hitung dirimu sebelum kau nanti dihitung oleh. Itu dari asar Umar bin Khattab. Jadi ayat ini menyuruh kita lihat, kira-kira udah siap nggak kita kembali kepada Allah? Perjalanannya masih jauh dan kita akan berangkat sendiri. Paling hanya sampai di Rubung. Kita ini waktu sakit, waktu meninggal, keluarga pada datang semuanya. Walaupun kadang-kadang kebanyakan hanya datang, waktu nyolatkan tinggal sedikit yang mau nyolatkan. Paling lebay saja sama penghulu di rumah, ada berapa orang. Aduh, padahal yang layak itu banyak. Alasannya, waduh saya nggak siap, celana saya kotor lah, saya segala macam. Dan ini memang ya indikasi kalau orang tekun di masjid, ya insya Allah saat masjid itu mesti nyolatin semuanya. Kalau dia orang baik pergaulan, mesti semua teman-teman, sahabat-sahabat tadi yang tulus ikhlas ingin menyolatkan dia, mengantar, mendoakan dengan doa yang terakhir. Sudah itu dikubur, tinggal pulang. Goodbye sayonara, selamat tinggal. Sendiri kita dikubur. Menghadap Allah, menghadap dua malaikat. Ya Allah, mau kemana kita? Minta tolong sama siapa? Anak walaupun di gudang gede dhuwur sembodo sugih berwibawa, sugih bondo, sugih bandu, di akhirat mah nggak bisa mual bakal nolongan emak. Aduh nak, kemana kau? Nggak bisa, kita sendiri. Wattaqullah, sekali lagi Allah mengingatkan, takwa pada Allah, takwa kamu. Apalagi sudah tua, udahlah dunia tinggalkan aja lah. Kita sudah orientasi hidup kita sudah lain, harus mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Karena sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui terhadap apa yang kamu perbuat. Kita senantiasa ditempok ku Allah, ditingali ku Allah, dilihat, diperiksa tiap saat dan dicatat perbuatan kita. Jadi kalau selama ini usia kita bertambah 1 tahun, hari ini bertambah usia kita, mungkin sepanjang perjalanan kita itu banyak noda-noda dan salah. Tobat sekarang. Jika ada kebaikan, kita bersyukur kepada Allah. Kita tingkatkan terus sesuai dengan kemampuan kita. Insya Allah bertambahnya usia, kalau kita gunakan sejak muda itu amal ibadah kebajikan, beraktivitas yang beri manfaat terhadap kehidupan masyarakat, di hari usia kita bertambah dan makin uzur, dia akan setiap hari mendapat pahala seperti kegiatan di waktu mudanya. Itu jadi pensiun bukan hanya PNS saja, Allah itu ngasih pensiun luar biasa. Mudah-mudahan bagian kecil dari peristiwa atau sesuatu di balik pergantian waktu bisa kita dapatkan, dijadikan pelajaran yang berguna bagi diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Dan kalau ayam ingkung dalam nasi tumpeng tadi memberikan kita pengingat bahwa kita harus membuka hati dan menerima kebenaran serta menundukkan kepala untuk introspeksi diri. Pertanyaannya adalah, apakah kita terjerat dalam kebingungan di dalam pergantian waktu, menghadapi waktu yang merenggut manisnya kehidupan, atau mengikis keharmonisan kita, bahkan merobek-robek harapan kita, dan memporak-porandakan semangat untuk melangkah ke depan? Mari kita renungkan.
Masih ditemani Ustadz Abul Hidayah yang penuh dengan persuasi, membuat kita tahu harus bagaimana ya. Dan ikhwan akhwat, jangan pernah lelah dan menyerah karena semua yang terjadi bukanlah beban. Ini ada pertanyaan Ustadz dari Ibu Emilda. Apa saja yang harus dilakukan untuk membentengi diri kita dari hal yang bisa merusak iman dan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya, agar juga jangan sampai kita tergelincir pada bujuk rayu setan. Oke, itu saja. Terima kasih. Baik Ibu Imelda, pertanyaan yang bagus, alhamdulillah. Dan itu antara lain salah satu tugas kita. Karena sudah beriman, ketika kita sudah ikrar beriman, tidak cukup sampai di sana. Masih harus dilanjutkan dengan sumastaqomu. Kamu istiqomah. Istiqomah itu memang mudah diucapkan, tapi harus terus-menerus kita jaga, kita rawat. Ibarat tanaman itu setelah kita benihnya kita semai, kemudian dia tumbuh, harus kita siram, harus kita pupuk, harus kita pagar dari hama. Ini memang tugas keimanan. Pertama, harus meyakini bahwa iman itu adalah satu kekayaan yang paling bernilai. Sebab orang kalau nggak menyadari bahwa ini barang berharga, lalawora, cek orang Sunda, seenaknya aja dia nempatkan. Tapi kalau tahu ini barang berharga, walaupun kecil tapi dia berlian, mesti dia simpan di tempat yang rapih, yang aman. Masuk berangkas, kuncinya rahasia, hanya orang dirinya yang tahu. Nah, kita harus merasa pertama supaya membentengi dirinya, tahu bahwa ini yang harus dijaga, keimanan itu. Iman adalah kenikmatan yang paling besar dari sekian banyak anugerah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, terus berjuang, aktif. Bagaimana menjaga keimanan itu? Menjaga keimanan itu pertama memupuknya, menyiraminya dengan apa? Dengan ilmu. Kita belajar, membaca, bertanya. Supaya subur tumbuhnya dekat dengan para ulama, dengan para alim, dengan orang-orang ikhlas, dekat orang-orang baik. Yang ketiga, berlindung kepada Allah, mohon perlindungan Allah dari tipu daya setan, dari fitnahnya dunia. Bagaimana caranya? Terus kita banyak menghubungkan diri kita kepada Allah, banyak zikir, terutama istighfar, supaya hati kita jernih, jiwa kita jernih seperti kaca yang sering cermin yang sering dibersihkan, sehingga ini bisa meneropong liku-liku langkah kehidupan kita sendiri. Jadi hubungkan dirinya kepada Allah dengan banyak zikir, dan terutama adalah istighfar yang terus menerus. Basahi bibirmu dengan zikir kepada Allah, dan mohon perlindungan kepada Allah dari tipu daya setan dan godaan duniawi. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah pelajari itu Al-Quran, pelajari itu sunnah nabinya, teladani para orang-orang soleh terdahulu, terutama dari kalangan para sahabat. Kemudian jaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan, karena yang
Kalau ada perilaku, perkataan, perbuatan, makanan, rezeki yang haram, itu menjadi iman tidak betah. Akan menjadikan erosi terhadap iman kita. Dan bisa saja iman pergi tanpa permisi kalau kebanyakan dari yang haram yang kita lakukan. Jadi jaga dari makanan haram, dari perkataan yang haram, dari perbuatan yang haram. Ini insya Allah akan mengokohkan keimanan kita. Dan selalu berkonsultasi dekat para alim, para ulama, para asatidz, sehingga kalau ada masalah-masalah tidak dipikirkan sendiri, tapi minta nasihat kepada beliau sesuai dengan ahlinya. Kemudian selalu berdoa. Ya. Ada doa yang bagus dari tafsir surat Al-Hujurat ayat 6 ya. Ya, di sana disebutkan ketika Al-Quran turun tentang hati-hati orang beriman, walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaina Allahumma habib walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wan isyan. Maka kemudian Rasul mengajarkan doa kepada kita, Allahumma habib Allahumma habib ilaina iman, Allahumma habib imana alaina, Allahumma habib ilaina iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Ya Allah, tanamkan di hati kami keimanan, kecintaan pada keimanan, dan dirasakan iman itu indah dalam hati kami, serta jadikan hati kami itu benci, tidak suka terhadap segala macam bentuk kekafiran, kemaksiatan, dan kedurhakaan, dan jadikanlah kami golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Itu doa antara lain seperti itu. Wallahu a'lam. Terima kasih untuk Ibu Sri Hasanah dan teman-teman lain yang tidak menyebutkan nama, yang sangat terbantu sekali dengan bahasan hari ini, juga Mas Irfan. Dan kepada Pak Mas Ut ya di Batam, pertanyaannya adalah bagaimana Ustadz agar umat lebih takut terhadap waktu yang panjang, generasi Islam kita yang moderat, Islam yang maju, untuk anak cucu kita ke depan? Ya, memang ini satu kekhawatiran ya bagi kita orang beriman itu. Tapi kan tidak boleh pasif, harus aktif. Aktif, ibarat air yang hidup di air deras, dia harus bergerak terus. Diam, mati, hanyut dia oleh arus. Arus kehidupan kita ini kontemporer di zaman now ini luar biasa. Kalau kita tidak bergerak dinamis, dia akan mengikis kita. Kita akan terbawa arus dengan mudah. Nah, jadi ciptakan sebuah dinamika yang Islami, karena melahirkan, mendinamisir satu kehidupan yang bersifat Islami akan menjadikan kita mewarnai terhadap pola sikap dan perilaku kita sebagai seorang muslim. Jadi dinamika, anak-anak kita hidupkan suasana keagamaan mulai dari di rumah, kemudian dari pendidikan, dari milieu dan sebagainya. Ini yang harus kita lakukan. Jangan kita a priori seolah-olah lebih memprioritaskan hal-hal yang bersifat fisik, materi, kecerdasan semata, tapi urusan rohani kita biarkan. Ya. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Bapak Muhammad di mana nih? Ya, pertanyaannya, Ustadz, untuk menghilangkan rasa dendam pada orang yang sudah menyakiti hati kita, bagaimana caranya? Ini memang ya nggak kelihatan pekerjaannya, tapi memang nggak susah ya. Ya, pertama kita harus tahu, pelajari itu soal dendam. Yang itu dilarang, hasad dan dengki itu dilarang. Hasad dengki itu seperti bara yang makan kayu, akan menghabiskan kebaikan-kebaikan kita sendiri. Jadi merusak diri kita sendiri. Maka itu harus kita kembalikan semua kepada Allah. Nanti Allah yang ngurus itu. Jadi memang harus legowo, harus lapang dada, harus dipelajari bahwa ini bahaya buat kita. Kalau kita pertahankan dendam terus, ini akan membakar kebaikan-kebaikan kita sendiri. Bisa saja membakar iman kita.
menjadi orang gelap mata, menjadi nekat dan sebagainya. Jadi ini kita pelajari itu. Kalau gitu harus kita hilangkan. Memang harus diperjuangkan, harus dihilangkan. Dikasih waktu 3 hari kalau sesama muslim. Hari pertama masih jengkel, masih gedek, masih macam-macam. Hari kedua harus berkurang, harus ketiga harus sudah selesai ini. Dan kita menjadi orang memaafkan. Dan pemaaf itu termasuk karakter sifat ahli surga. Wal afina anin nas. Sifat orang bertakwa dan sifat ahli surga. Jadi memang Allahumma paksa kita harus berjuang, itu memang nggak enak sih. Tapi insya Allah nanti urusan dia Allah, kita serahkan, Allah yang akan balasnya. Allah. Ya Ustadz, kita rangkum bahasan kita untuk pagi ini. Ikhwan dimanapun berada, mudah-mudahan hidayah selalu menyertai kita semuanya, sehingga kita hidup berjalan di atas jalan kebenaran, kemudian selalu mawas diri, kita mencoba membersihkan jiwa, relung hati dan jiwa kita, agar hati kita persis seperti cermin yang bersih, melihat kehidupan dengan terang. Dengan iman insya Allah sebagai guide, melihat tidak hanya dengan mata tapi dengan mata hati, mata iman. Mudah-mudahan selamatlah kita dunia akhirat. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz dan ikhwan akhwat. Hidup adalah anugerah, bukan? Tapi hidup itu perjuangan. Kelam akan berubah, muram juga akan kalah, suram pun tidak akan menjamah kita. Simbah air mata tidak akan menyurutkan langkah kita. Jadi mari kita tingkatkan semangat, teruslah bergelora, jangan padam semangat perjuangan ini. Meskipun waktu berganti, tahun berlalu, kegagalan adalah pembelajaran menuju sukses. Jadi yakin kita pasti bisa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.